Bayangkan, di hari ulang tahunmu yang ke-70, hadiah dari anak kandungmu adalah sebuah pilihan. Tinggalkan rumah yang kau tinggali seumur hidup, atau kami akan anggap kau sudah tiada. Itulah yang terjadi pada Nenek Sumi. Ditinggal sendirian di rumah tua, dengan hanya kotak kenangan sebagai teman. Tapi di balik lapisan kayu usang kotak itu, tersembunyi sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Rahasia yang ditulis almarhum suaminya bertahun-tahun lalu, sebagai pelindung terakhir dari rasa sakit yang kini menjadi kenyataan. Ikuti perjalanan Nenek Sumi, dari seorang perempuan tua yang terbuang, menjadi inspirasi bagi sebuah desa. Kisah ini tentang pengkhianatan, tetapi juga tentang ketabahan yang tak terduga. Tentang harta warisan, tetapi juga tentang cinta sejati yang lebih berharga dari apapun. Dan tentang kejutan besar yang menunggu di bagian belakang kebunnya yang terlupakan. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Mari kita simak cerita selengkapnya. Matahari pagi baru saja menyembul dari balik pepohonan, menyinari genteng-genteng rumah kayu berwarna coklat tua yang telah lapuk dimakan usia. Kabut tipis perlahan menghilang, memperlihatkan sebuah rumah panggung sederhana yang dikelilingi oleh hamparan kebun. Di beranda rumah itu, duduk seorang wanita tua. Dialah Nenek Sumi. Usianya sudah menginjak 72 tahun. Wajahnya dipenuhi keriput, seperti peta kehidupan yang penuh perjalanan. Rambutnya yang memutih seluruhnya disanggul rapi. Namun, matanya yang sipit masih berbinar dengan kelembutan yang khas. Tangannya yang kurus dan berbintik-bintik memegang erat sebuah cangkir teh hangat. Uapnya mengepul lembut, menghangatkan udara pagi yang sejuk. Pandangannya kosong menatap ke arah jalan tanah di depan rumah, seolah menanti sesuatu. Atau, mungkin seseorang. Ritual ini dilakukannya setiap hari, tanpa pernah absen. Setelah menyesap tehnya, ia bangkit pelan. Langkahnya tertatih, bersandar pada tongkat kayu yang selalu menemaninya. Ia berjalan menuju sebuah figura foto berukuran kecil yang tergantung di dinding beranda. Foto hitam putih itu menunjukkan dirinya yang masih muda, berdampingan dengan seorang pria tersenyum lembut. Itu adalah almarhum suaminya, Pak Karta. Nenek Sumi mengelus permukaan kaca foto itu dengan penuh kasih. Sudah 14 tahun, Karta, bisiknya lirih pada foto itu. Setiap pagi, ia seolah melapor, menceritakan kesendiriannya, sekaligus menguatkan diri bahwa ia tidak benar-benar sendiri karena kenangan itu selalu hidup. Rumah tua ini adalah saksi bisu seluruh hidupnya. Disinilah ia dibesarkan. Di ruang tamu sederhana itu, dulu ia dinikahkan. Di kamar yang sama, ia melahirkan 2 anaknya, Budi dan Sari. Di dapur itu, ia memasak dengan riang untuk keluarganya yang kecil dan bahagia. Setiap sudut kayu, setiap retakan lantai, menyimpan cerita. Tapi kini, cerita itu hanya tinggal gema. Sini. Ia kemudian duduk lagi, menghadap kebun. Kebun yang dulu ditanami dengan penuh cinta oleh Pak Karta, sekarang sudah banyak yang terbengkalai. Hanya beberapa pohon pisang, pepaya, dan tanaman obat yang masih bertahan, dirawatnya sebisanya. Dulu, Budi suka kejar-kejaran dengan Sari di bawah pohon mangga itu. Gumamnya sambil tersenyum sendiri. Senyum itu, bagaimanapun, terasa getir. Kenangan manis itu justru membuat kesendirian saat ini terasa lebih menusuk. Suara telepon rumah berdering dari dalam. Jantung Nenek Sumi berdebar kencang penuh harap. Ia berusaha cepat bangkit dan masuk ke dalam. Halo? Budi? Sari? Sambutnya dengan napas tersengal. Namun, suara di seberang hanya menawarkan kredit pulsa. Wajahnya yang semula bersinar langsung redup. Ia mengembalikan gagang telepon dengan pelan. Itu sudah kejadian yang kesekian kalinya. Harapan yang menggebu, lalu dipadamkan dengan kenyataan pahit. Ia kembali ke beranda, mencoba menikmati tehnya yang mulai dingin. Pikirannya melayang pada anak-anaknya. Budi, anak lelakinya, yang dulu sangat penurut dan pintar,
kini menjadi seorang pengusaha di kota. Sari, putri bungsunya, dulu manja dan cerewet, kini menjadi akuntan di perusahaan besar. Mereka sibuk. Itu yang selalu mereka katakan. Sibuk. Kata itu seperti tembok yang memisahkannya dari buah hatinya sendiri. Ia mengerti, tapi tak pernah benar-benar bisa menerima. Rasanya, harta satu-satunya yang ia miliki sekarang hanyalah rumah tua ini dan kenangan-kenangan yang tersimpan di dalamnya. Dan ia tak akan membiarkan apapun merenggutnya. 2 minggu telah berlalu sejak telepon penawaran pulsa itu. Nenek Sumi mulai mencoba melupakan rasa rindu dengan menyibukkan diri di kebun. Ia membersihkan rumput liar, memetik daun singkong untuk lauknya. Tiba-tiba, di kejauhan, terdengar suara mesin mobil. Suara itu asing di jalan sepi itu. Biasanya hanya motor tetangga yang lewat. Ia bangkit. Tangannya menaungi mata dari sinar matahari. Sebuah mobil berwarna silver yang berkilau, terlalu bersih untuk jalan berdebu ini, pelan-pelan mendekat. Jantung Nenek Sumi berdetak tak beraturan. Apakah ini? Mobil itu berhenti persis di halaman rumahnya. 2 pintu terbuka. Dari dalamnya turunlah 2 sosok yang sangat ia rindukan namun juga asing terlihat. Budi, anak sulungnya, kini berbadan lebih gemuk, rambutnya rapi tersisir, mengenakan kemeja lengan panjang dan celana bahan yang tampak mahal. Di sebelahnya, Sari, putrinya itu tampak anggun dengan gaun kerja yang rapi. Tas tangan bermerek tergantung di lengannya. Wajah mereka terlihat tegang. Tidak seperti wajah orang yang pulang ke rumah orang tua setelah lama pergi. Nenek Sumi ingin segera memeluk mereka. Tapi ada sesuatu di aura mereka yang menghentikannya. Ibu, sapa Budi datar, mendekati beranda. Sari menyusul, matanya menyapu sekeliling rumah dengan ekspresi yang hampir seperti jijik, melihat genteng yang bocor dan cat yang mengelupas. Budi, Sari, kalian datang, ucap Nenek Sumi. Suaranya gemetar karena bahagia yang bercampur heran. Kenapa tidak telepon dulu? Ibu bisa siapkan sesuatu. Ini mendadak, Bu, jawab Sari singkat. Ia lalu menoleh ke arah mobil. Dari kursi penumpang depan, turun seorang pria parubaya berkacamata, membawa sebuah tas kulit tebal. Ibu, ini Pak Handoko, kolega kami. Pria itu mengangguk hormat, tapi senyumnya profesional, dingin. Nenek Sumi mempersilakan mereka masuk. Ruang tamu yang sederhana tiba-tiba terasa sempit oleh kehadiran mereka. Nenek Sumi buru-buru mengambil air minum dan kue tradisional yang ia simpan. Ia duduk di hadapan ketiga tamunya, tangan berkeringat. Ia memperhatikan cara anak-anaknya duduk, tegap dan menjaga jarak. Mereka tidak bertanya kabar. Tidak menceritakan apa-apa. Suasana canggung menggantung. Setelah tegukan pertama, Budi membuka percakapan. Ibu, bagaimana kondisi ibu akhir-akhir ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih dikasih kesehatan, Nak. Cuma sendirian saja. Jawab Nenek Sumi berharap ada respon. Iya, kami juga khawatir soal itu. Sambung Sari cepat. Ibu tinggal sendirian di rumah yang kondisinya sudah begini. Kami di kota tidak bisa tenang. Nenek Sumi tersenyum getir. Sudah biasa. Nak, ini rumah ibu. Kalimat itu diucapkan dengan penuh keyakinan, seolah mengingatkan mereka akan sesuatu. Budi dan Sari saling pandang. Itu adalah kode. Pak Handoko kemudian membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk kertas. Ibu Sumi, perkenalkan saya Handoko. Dari firma hukum. Saya di sini mewakili kepentingan Bapak Budi dan Ibu Sari, sekaligus untuk menyampaikan sebuah tawaran yang baik untuk Ibu. Nenek Sumi memandang dari anaknya ke pengacara itu. Bingung. Tawaran? Apa maksudnya, Pak? Pak Handoko meletakkan sebuah brosur di depan Nenek Sumi. Gambarnya menunjukkan sebuah bangunan modern yang bersih. Dengan para lansia tersenyum didampingi perawat. Ini rumah bahagia, Bu. Sebuah panti jompo premium di kota. Fasilitasnya lengkap. Ada perawat 24 jam, dokter jaga, makanan bergizi, kegiatan rekreasi. Katanya dengan lancar, seperti menjual produk. Nenek Sumi hanya menatap brosur itu,
tidak menyentuhnya. Seolah brosur itu adalah benda asing dari planet lain. Panti jompo? Ucapnya pelan, tak percaya. Ia menatap Budi dan Sari. Tapi, kenapa ibu harus ke panti jompo? Ibu sehat. Ibu bisa urus diri sendiri di sini. Budi menarik napas. Ibu, dengarkan dulu. Ini demi kebaikan ibu. Di sini ibu sendirian. Kalau jatuh sakit, siapa yang tahu? Di rumah bahagia, ibu akan dapat teman, dapat perawatan terbaik. Kami juga tenang. Tapi ini rumah ibu, nak. Ulang Nenek Sumi. Suaranya mulai naik sedikit. Disinilah ibu besar. Ayahmu juga meninggal di sini. Semua kenangan ada di sini. Sari mendesah. Terdengar kesal. Ibu, kenangan tidak bisa menjaga ibu. Kami sudah survei. Tempat ini benar-benar bagus. Lihat, kolam renang khusus terapi, taman yang luas. Ia menunjuk gambar di brosur. Nenek Sumi menggeleng perlahan. Ibu tidak butuh kolam renang, Sar. Ibu butuh rasa memiliki. Ibu butuh kalian mengunjungi ibu di rumah sendiri. Percakapan mulai memanas. Pak Handoko lalu mengeluarkan dokumen lain. Ibu Sumi, selain itu, untuk mendanai biaya hidup dan perawatan ibu di panti jompo yang tidak murah, kami mengusulkan untuk mengalihkan aset ibu yang berupa rumah dan tanah ini. Nenek Sumi tersentak. Maksudnya? Tanyanya lirih. Kami akan urus penjualannya. Jelas Budi. Langsung ke inti. Harga tanah di daerah ini sedang naik. Hasil penjualannya akan cukup untuk biaya ibu bertahun-tahun. Bahkan mungkin bisa untuk kami kelola lagi agar berkembang. Nenek Sumi merasa seluruh ruangan berputar. Kata-kata itu seperti pukulan bertubi-tubi. Ini bukan tentang kekhawatiran pada kesehatannya. Ini tentang tanah. Tentang warisan. Mata Nenek Sumi membesar. Melihat dua makhluk yang dulu ia gendong, ia susui, kini duduk dengan kalkulasi di matanya. Mereka tidak melihat seorang ibu. Mereka melihat sebuah halangan dalam rencana keuangan mereka. Kalian mau jual rumah ini? Suara Nenek Sumi bergetar hebat. Untuk kebaikan semua pihak, Bu. Sahut Pak Handoko halus. Secara hukum, sebagai ahli waris, Bapak Budi dan Ibu Sari juga memiliki hak. Dan secara logika, Ibu tidak mungkin bisa merawat aset sebesar ini sendirian. Air mata mulai menggenang di mata Nenek Sumi. Ia menatap langsung kepada anak-anaknya. Jadi, kalian datang kemari, bukan untuk menjenguk ibu yang sudah setahun tidak kalian lihat. Kalian datang untuk membawa ibu ke panti jompo dan menjual tanah leluhur ini. Diam yang menyiksa memenuhi ruangan. Budi menghindari pandangan ibunya. Sari membelalakan matanya, seolah ibu mereka yang bersalah. Ibu jangan berpikiran seperti itu. Ini sulit bagi kami juga. Kami harus memikirkan masa depan. Biaya hidup di kota sangat tinggi. Anak-anak kami butuh sekolah yang bagus. Ini untuk kebaikan keluarga besar. Protes Sari dengan suara tinggi. Kebaikan keluarga besar. Nenek Sumi berusaha menahan isak. Di mana kebaikan untuk ibu? Diusir dari rumah sendiri? Ditempatkan di panti seperti barang yang tidak diinginkan. Ibu selalu dramatis. Budi akhirnya meledak, berdiri. Selalu tentang perasaan ibu. Pernahkah ibu memikirkan beban kami? Punya orang tua tinggal di desa. Kami malu saat diajak kolega. Kami harus jawab apa? Kalau ibu tinggal di panti yang bagus, kami bisa bilang ibu sedang libur panjang, dirawat dengan baik. Kata-kata itu seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hati Nenek Sumi. Malu. Kalian malu punya ibu yang tinggal di rumah tua. Rasanya seluruh pengorbanannya, berjualan kecil-kecilan untuk biaya sekolah mereka dulu, begadang menjahit seragam mereka, semua terhapus oleh satu kata, malu. Ibu tidak mau pahami. Teriak Sari ikut berdiri. Dunia sudah berubah. Ibu tidak bisa terus hidup di masa lalu dengan rumah reot ini. Ibu egois. Hanya memikirkan diri sendiri dan kenangan ibu. Tidak memikirkan masa depan kami dan cucu-cucu ibu. Nenek Sumi terduduk lemas.
Tangannya memegangi kursi untuk menopang tubuhnya yang gemetar. Egois. Ia disebut egois karena ingin mempertahankan satu-satunya hal yang ia miliki. Air mata itu akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya yang keriput. Ia tidak menangis keras. Tangisannya sunyi, menyayat. Melihat ibunya menangis, Budi dan Sari bukannya luluh. Mereka justru semakin frustrasi. Sudah, Bu. Tanda tangani saja surat kuasa ini. Biar Pak Handoko yang urus semuanya. Ibu tinggal berkemas. Pinta Budi mencoba mengambil alih. Dengan sisa kekuatan dan harga diri, Nenek Sumi mengangkat wajahnya. Air matanya masih mengalir. Tapi matanya memancarkan api keteguhan yang tidak pernah dilihat anak-anaknya sebelumnya. Tidak, katanya, tegas dan jelas. Ibu tidak akan tanda tangani apa-apa. Ibu tidak akan pergi dari sini. Ini rumah ibu. Sampai akhir nafas ibu. Kalau ibu bersikeras seperti itu, kata Budi dengan nada dingin, penuh ancaman yang terselubung. Jangan salahkan kami kalau nanti ibu mengalami sesuatu di sini sendirian. Kami sudah berusaha baik. Kalau ibu tidak mau bekerja sama, ya sudah. Sari menatap ibunya dengan pandangan yang sama dinginnya. Ibu pilih rumah tua ini daripada anak dan cucu ibu sendiri? Baiklah, ingat pilihan ibu ini. Mereka memunggungi Nenek Sumi. Budi mengambil dokumen dari atas meja dan memasukkannya kembali ke tas Pak Handoko. Tanpa kata pamit, tanpa pelukan, tanpa satupun belas kasihan, mereka berjalan keluar ruangan, menuruni tangga kayu, dan masuk ke mobil mewah mereka. Pak Handoko mengikuti dengan ekspresi datar, seperti baru menyelesaikan rapat bisnis yang gagal. Nenek Sumi terduduk di kursinya, tidak mampu bergerak. Ia mendengar suara pintu mobil dibanting, mesin dinyalakan, dan mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan debu dan kehancuran hati seorang ibu. Ia benar-benar sendiri. Ditinggalkan. Dibuang. Rasanya seluruh udara di ruangan itu dihisap keluar. Ia menarik napas dalam-dalam, tapi yang terasa hanya sakit yang luar biasa. Ia menatap foto suaminya di seberang ruangan. Karta, mereka pergi. Anak-anak kita, pergi. Bisiknya sebelum akhirnya tubuhnya lunglai, dan ia menangis terseduh-seduh, sendirian, di rumah tua yang sunyi. Hari-hari setelah kepergian Budi dan Sari adalah hari-hari paling gelap dalam hidup Nenek Sumi. Rasa sakit fisik karena usia seolah tidak ada apa-apanya dibanding luka di hatinya. Dunia terasa kehilangan warna. Suara burung pagi yang biasa ia nikmati, kini terdengar seperti ratapan. Sinar matahari pun terasa menyilaukan dan menyakitkan. Ia tidak lagi punya semangat untuk melakukan ritual paginya. Cangkir tehnya sering tergeletak penuh sampai sore. Ia hanya duduk di beranda, menatap jalan kosong, matanya kosong. Pikiran-pikirannya berputar-putar pada kata-kata pedang yang diucapkan anak-anaknya. Egois. Malu. Pilih rumah tua ini. Setiap kata adalah rekaman yang diputar berulang, menggerogoti jiwanya. Tetangga di sebelah, Mbah Kardi, seorang petani tua yang baik hati, menyadari keanehan ini. Ia sering melihat Nenek Sumi hanya terdiam berjam-jam. Mbah Kardi pun mulai mengantarkan makanan setiap siang. Bu Sumi, ini ada nasi dan sayur. Silakan dimakan, katanya dengan suara lembut saat pertama kali datang. Nenek Sumi hanya mengangguk pelan. Matanya tidak berkedip. Terima kasih, Pak Kardi. Itu saja. Ia tidak menyentuh makanan itu sampai malam. Dan itu pun hanya sesuap dua suap. Anak-anak? Tanya Mbah Kardi suatu sore, memberanikan diri. Nenek Sumi menggeleng perlahan. Air mata menitik lagi. Mereka tidak mau lagi sama ibu. Mbah Kardi menghela napas. Ia tidak perlu mendengar detailnya. Ia sudah bisa menebak. Mereka pasti akan kembali, Bu. Sedarah pasti rindu. Ia mencoba menghibur, meski ragu dengan kata-katanya sendiri. Tapi Nenek Sumi hanya diam. Kata, sedarah, terasa seperti lelucon pahit sekarang. Ikatan darah ternyata bisa begitu rapuh ketika dihadapkan pada godaan harta. Di malam hari, kesepian itu semakin menjadi-jadi.
Suara gesekan daun di atap, yang dulu menenangkan, kini seperti bisikan-bisikan hantu. Ia merasa seperti tahanan di rumahnya sendiri. Penjara kenangan. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apalah ia ibu yang buruk? Apa yang salah dengan caranya mendidik? Apakah ini hukuman dari Yang Kuasa? Untuk mengusir pikiran-pikiran mengerikan itu, ia mencari pelipur. Ia membuka sebuah laci kayu tua di kamarnya, mengeluarkan sebuah kotak kayu ukir yang sudah sangat usang. Kotak ini adalah tempatnya menyimpan harta karun paling berharga. Bukan emas atau permata, tapi kenangan. Album foto lama yang penuh dengan gambar Budi dan Sari kecil. Tertawa riang. Surat-surat cinta dari Pak Karta saat ia masih merantau dulu. Surat dari anak-anaknya waktu pertama kali masuk kuliah. Dengan tulisan ceroboh tapi penuh haru. Ia memeluk kotak itu erat. Ini satu-satunya bukti bahwa ia pernah dicintai. Bahwa keluarganya pernah utuh. Air matanya membasahi kayu kotak itu. Ia membuka album foto, mengelus gambar wajah polos anak-anaknya. "Di mana salah ibu, Nak?" bisiknya pada foto-foto itu. Tidak ada jawaban, hanya senyum beku di kertas foto. Kesendirian itu bukan hanya fisik. Itu adalah rasa ditinggalkan oleh dunia. Rasanya seperti ia sudah mati, tapi masih harus merasakan sakitnya hidup. Ia berpikir, mungkin lebih baik jika ia benar-benar pergi. Tapi satu hal yang menghentikannya, janjinya pada almarhum suaminya untuk menjaga rumah ini. Dan kemarahan. Sebuah api kecil dari kemarahan yang mulai menyala di tengah keputusasaannya. Ia tidak mau menyerah. Tidak seperti ini. Ia tidak akan membiarkan keserakahan anak-anaknya memenangkan segalanya. Kotak kenangan ini memberinya sedikit kekuatan. Setidaknya, ia masih punya masa lalu yang indah untuk diperjuangkan. Meski untuk apa, ia sendiri belum tahu. Malam itu, angin berhembus lebih kencang, mendesing melalui celah-celah dinding kayu rumah tua. Nenek Sumi duduk di samping tempat tidurnya. Kotak kayu ukiran terbuka di pangkuannya. Air matanya telah kering, digantikan oleh sebuah kehampaan yang dalam. Tangannya dengan lambat membalik halaman album foto yang sudah menguning. Setiap gambar seperti pisau tumpul yang terus menusuk-nusuk hatinya. Ada foto Budi kecil dengan seragam SD-nya yang terlalu besar. Ada foto Sari dengan dua kuncir yang sedang menangis karena jatuh dari sepeda. Ada foto mereka berempat sekeluarga, berpose kaku di studio foto kota. Wajah semua orang berseri. Dengan napas berat, ia menutup album. Matanya tertuju pada lapisan kain bludru di dasar kotak yang sudah kusam dan robek di beberapa bagian. Entah mengapa, sesuatu dalam dirinya mendorong untuk mengangkat lapisan itu. Mungkin hanya untuk mengisi waktu, atau mungkin naluri yang samar-samar. Di bawah kain bludru, terlihat dasar kayu kotak yang tampak biasa saja. Namun, ketika jari-jarinya yang keriput menelusuri permukaannya, ia merasakan sesuatu yang tidak rata. Sepertinya ada garis halus membentuk persegi panjang. Jantungnya berdebar pelan. Dengan kuku yang sudah rapuh, ia mencoba menggarisinya. Tidak terjadi apa-apa. Ia mencari benda tajam, dan menemukan sebuah peniti lama di antara surat-surat. Dengan hati-hati, ia menyelipkan ujung peniti ke dalam celah garis itu. Sepotong kayu tipis di dasar kotak terangkat. Seperti tutup rahasia. Nenek Sumi menarik napas dalam-dalam. Di bawahnya, tersembunyi sebuah bungkusan kecil terbungkus plastik bening yang sudah menguning dan beberapa lembar kertas yang dilipat rapi. Tangannya gemetar saat mengeluarkannya. Plastik itu berisi sebuah surat tertulis di atas kertas berkop, dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan almarhum Pak Karta, suaminya. Surat itu lebih tebal dari biasanya. Di baliknya, ada beberapa dokumen legal berstempel notaris dan beberapa lembar denah tanah yang digambar tangan dengan rapi. Dengan napas tertahan, Nenek Sumi membuka surat itu. Tanggalnya menunjukkan bulan dan tahun hanya beberapa minggu sebelum Pak Karta meninggal. Air matanya kembali menggenang, tetapi kali ini bercampur rasa haru dan penasaran yang mendalam. Jika kau membaca surat ini, artinya aku sudah tiada, dan mungkin keadaan telah memaksamu untuk mencari kekuatan dari tempat tersembunyi. Maafkan suamimu ini karena menyimpan rahasia. Bukan tidak percaya,
tapi lebih untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan terburuk yang tak ingin aku pikirkan. Nenek Sumi terisak pelan, membayangkan suaminya menulis surat ini sambil menyembunyikan penyakit yang perlahan merenggutnya. Kita telah membesarkan Budi dan Sari dengan cinta sepenuh hati. Tapi aku, dari pengalamanku melihat keluarga lain, punya kekhawatiran. Kota besar dan godaan materi kadang mengubah cara pandang seseorang. Aku khawatir suatu hari nanti, warisan sederhana kita ini, terutama tanah ini, justru akan menjadi batu sandungan, menimbulkan percekcokan, atau, naudzubillah, membuat mereka melupakan ibunya. Ternyata, kekhawatiran Pak Karta bukanlah tanpa alasan. Nenek Sumi merasa seperti suaminya masih ada di sampingnya, memeluknya. Karena itu, aku telah mengatur beberapa hal. Pertama, tentang sertifikat tanah. Sertifikat yang biasa kita simpan itu sah. Tapi ada klausul khusus di hadapan notaris. Temanku Pak Wiryadi, semoga ia masih sehat. Tanah kita seluas 1 hektar ini terbagi 2 secara hukum. 0,8 hektar untuk tempat rumah dan kebun kita, dan 0,2 hektar di bagian belakang, dekat mata air kecil itu, aku pisahkan dengan status khusus. Buatkan 5 prompt gambar thumbnail realistis sesuai cerita di atas dengan menampilkan semua tokoh dalam satu frame sederhana, menggunakan bahasa Indonesia. Buat dengan pencahayaan cerah dan jernih. Jangan sebutkan nama tokoh, sebutkan ciri-cirinya saja. Nenek Sumi membuka denah tanah. Benar, ada garis terpisah yang membatasi bagian belakang kebun. Ia selalu mengira itu bagian dari keseluruhan tanah. 0,2 hektar tanah belakang itu. Sumi, aku wasiatkan secara khusus. Tanah itu tidak boleh dipecah atau dijual. Tujuannya hanya satu. Jika suatu hari anak-anak kita tidak lagi peduli dengan nilai keluarga, tidak lagi menghargai ibunya, dan hanya mengejar materi, maka tanah itu harus kau gunakan untuk dirimu sendiri. Aku ingin di sana dibangun sebuah taman herba dan edukasi. Kau ingat betapa kau pintarnya merawat tanaman obat? Kau yang selalu menyembuhkan batuk anak-anak kita dengan jahe dan kencur. Ilmu itu jangan sampai hilang. Nenek Sumi tersenyum di antara tangisnya. Ia ingat betul. Pak Karta selalu bangga padanya. Dokumen asli sertifikat terpisah untuk tanah 0,2 hektar itu dan surat wasiatku yang menjelaskan maksud ini, tidak kusimpan di rumah. Aku titipkan pada sahabat karibku, Pak Wijaya, yang sekarang tinggal di kota Solo. Alamat dan nomor teleponnya terlampir. Ia seorang yang jujur dan sangat menghormatiku. Percayalah padanya. Hubungi dia jika kau merasa sendirian dan terancam. Katakan padanya, Karta titipkan taman untuk Sumi. Ia akan mengerti. Sumi, istriku, maafkan aku jika ini membuatmu kewalahan. Tapi aku percaya padamu. Kau perempuan terkuat yang aku kenal. Tanah ini bukan sekadar tanah. Ini akar kita. Jangan biarkan siapapun, termasuk anak-anak kita sendiri, mencabutnya dengan kasar. Gunakan taman itu untuk hidupmu kembali, untuk berbagi, dan mungkin, untuk mengingatkan anak-anak kita tentang apa yang sesungguhnya berharga dalam hidup. Selalu mencintaimu. Nenek Sumi memeluk surat itu erat-erat ke dadanya. Air mata mengalir deras. Tetapi ini berbeda. Ini air mata yang membasuh keputusasaan. Ada perasaan lega, haru, dan sebuah tujuan yang tiba-tiba menyala di dalam dirinya. Suaminya tidak pernah meninggalkannya sendirian. Ia telah menyiapkan jaring pengaman, sebuah rencana, sebuah warisan yang bukan berupa uang, tetapi sebuah misi. Dia melihat lampiran, sebuah kartu nama dengan tulisan, Wijaya Santoso, pengusaha agrowisata, Taman Nusantara, dan alamat serta nomor teleponnya. Semangat yang hampir padam tiba-tiba menemukan bahan bakarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ditinggal anak-anaknya, Nenek Sumi tidur dengan sedikit harapan di hatinya, memeluk erat surat cinta terakhir dari suaminya. Esok paginya, sebuah energi baru terasa di udara. Nenek Sumi bangun lebih awal. Wajahnya masih tampak lusuh, tetapi matanya sudah tidak lagi kosong.
Ada sebuah tekad yang kecil namun kuat di dalamnya. Ia membersihkan diri, memakai baju terbaiknya, dan dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia berjalan ke warung telepon milik Mbah Kardi yang letaknya tidak jauh. "Pak Kardi, mau pinjam telepon sebentar? Ibu mau telepon ke Solo," katanya. Suaranya lebih tegas dari hari-hari sebelumnya. Mbah Kardi mengangguk, penuh rasa ingin tahu tapi tidak bertanya. Ia membantu Nenek Sumi menghubungi nomor panjang itu. "Tut, tut," Nenek Sumi menunggu dengan degup jantung yang keras. "Halo?" Suara seorang pria parubaya yang ramah terdengar di seberang. "Permisi, Pak. Saya Sumi, istri dari almarhum Karta dari desa Sumberrejo. Apakah ini Bapak Wijaya?" Diam sejenak. "Ibu Sumi? Istri Karta? Ya ampun, sudah bertahun-tahun. Bagaimana kabar ibu?" Suara Pak Wijaya terdengar sangat tulus dan hangat, langsung membuat Nenek Sumi ingin menangis lagi, kali ini karena terharu. "Ibu, ibu baik, Pak. Maaf mengganggu. Suami ibu, Karta, dulu pernah bilang, kalau ibu ada kesulitan, ibu harus menghubungi Bapak dan bilang, Karta titipkan taman untuk Sumi." Lagi-lagi, diam yang menegangkan. Lalu, suara Pak Wijaya terdengar lebih serius dan penuh emosi. "Ibu Sumi, kalimat itu. Saya mengerti. Apa yang terjadi? Ibu baik-baik saja." Lagu kesedihan dan pengkhianatan itu tumpah lagi dari mulut Nenek Sumi. Ia menceritakan semuanya dengan terbata-bata, tentang kesendiriannya, tentang kunjungan anak-anaknya, tentang tawaran panti jompo dan penjualan tanah, tentang rasa sakit yang tak tertahankan. "Mereka tega sekali," teriak Pak Wijaya di seberang telepon. Suaranya penuh amarah yang meledak. "Karta sahabat baik saya. Dia orang paling jujur dan mencintai keluarga. Tidak bisa. Ibu Sumi, ibu jangan khawatir. Saya akan ke sana. Besok. Tunggu saya. Jangan setuju dengan apapun dari anak-anak ibu sebelum saya sampai. Dokumen itu aman bersama saya. Warisan Karta akan kita lindungi." Nenek Sumi menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Lega, harapan, tapi juga sedikit keraguan. Apakah orang yang tak pernah ia temui ini benar-benar akan datang? Esok harinya, tepat seperti janjinya, sebuah mobil jeep berpintu terbuka masuk ke desa. Pak Wijaya ternyata seorang pria berperawakan tegap, ramah, dengan mata yang bersahabat. Ia langsung memeluk Nenek Sumi seperti keluarga sendiri. "Ibu pasti Sumi. Wajah ibu persis seperti yang diceritakan Karta dulu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Di rumah Nenek Sumi, Pak Wijaya menjelaskan segalanya dengan detail. Ia mengeluarkan dokumen asli, sertifikat terpisah untuk tanah 0,2 hektar, surat wasiat resmi dari Pak Karta yang disahkan notaris, dan bahkan sebuah proposal sederhana yang dulu pernah mereka diskusikan tentang Taman Herba Edukasi. "Ibu lihat, Bu Sumi," kata Pak Wijaya sambil menunjuk denah. "Almarhum sangat visioner. Dia bilang, tanah bagian depan bisa untuk rumah dan kebun pribadi. Tapi tanah belakang yang dekat mata air itu, subur dan strategis, harus jadi sesuatu yang memberi manfaat untuk banyak orang dan menjadi sumber penghidupan untuk ibu. Dia ingin ibu, dengan ilmu tanaman obat ibu, menjadi guru di taman ini." Nenek Sumi terharu. Suaminya memikirkan segalanya. "Tapi, Pak Wijaya, ibu sudah tua, tidak punya uang. Bagaimana mau bangun taman?" Pak Wijaya tersenyum lebar. "Ibu tidak usah pusing. Saya punya utang budi pada almarhum Karta. Dialah yang membantu saya memulai usaha dulu. Biaya pembangunan awal, saya yang tanggung. Sebagai investasi kemitraan, ibu menyediakan tanah dan ilmu. Saya yang urus modal, manajemen, dan pemasarannya. Keuntungan nanti kita bagi. Yang penting, ibu punya aktivitas, punya penghasilan sendiri, dan yang utama warisan Karta terlaksana. Anak-anak ibu tidak akan bisa menyentuh tanah khusus ini karena statusnya sudah diatur khusus dalam wasiat." Sebuah rencana nyata mulai terbentuk. Pak Wijaya, dengan pengetahuannya di bidang agrowisata, langsung melihat potensi besar. Ia mengusulkan membangun area budidaya tanaman obat,
tanaman herbal, gazebo untuk edukasi, area persemaian, jalan setapak, dan sebuah gubuk kecil untuk Nenek Sumi beristirahat dan berjualan produk olahan herbal. Ia bahkan membayangkan paket wisata, belajar herbal bersama Mbah Sumi, untuk keluarga dan anak sekolah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Nenek Sumi tersenyum lebar. Bukan senyum getir, tapi senyum penuh harapan dan semangat. Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ada tujuan yang mulia. Ia tidak lagi menjadi korban yang pasif. Ia punya sekutu, dan yang terpenting, ia punya hak dan kekuatan hukum atas sebagian tanahnya sendiri. Ia merasa kembali menjadi dirinya yang dulu, seorang perempuan kuat yang dicintai dan dipercaya suaminya. Pertolongan memang datang dari arah yang tak terduga, tepat saat ia hampir tenggelam. Dalam waktu seminggu setelah kedatangan Pak Wijaya, rumah tua Nenek Sumi yang sunyi berubah menjadi pusat aktivitas. Pak Wijaya membawa beberapa tukang dan seorang arsitek lanskap untuk membuat desain sederhana namun fungsional. Suara kapak, gergaji, dan canda para pekerja menggantikan kesunyian yang selama ini menyelimuti. Awalnya, tetangga-tetangga hanya mengintip dari jauh, penasaran. Apa yang terjadi dengan Bu Sumi? Mengapa ada orang kota dan tukang berdatangan? Mbah Kardi, yang penasaran, akhirnya mendekat. Nenek Sumi, dengan semangat baru, menjelaskan dengan bangga tentang rencana Taman Herba Kenangan untuk mengenang almarhum suaminya. Ia menceritakan tentang ilmu tanaman obat yang ingin dibagikan. Mbah Kardi terkesima. Wah, ide bagus itu, Bu. Boleh saya ikut bantu? Saya juga tahu sedikit tentang tanah dan tanaman. Dan seperti itu, dukungan pertama mengalir. Anak-anak muda desa yang biasanya menganggur atau hanya nongkrong, melihat ada kegiatan, mulai penasaran. Pak Wijaya, yang pandai bergaul, merekrut beberapa di antaranya sebagai tenaga harian. Ia mengajarkan mereka keterampilan dasar pertukangan dan pertanian. Nenek Sumi pun kembali bersemangat. Setiap pagi, ia sudah standby di kebun dengan caping lebar di kepala. Ia menunjukkan kepada para pekerja bagian mana yang harus dibersihkan, di mana letak mata air, jenis-jenis tanaman liar apa yang sebenarnya adalah herbal berguna yang harus dipelihara. Tangannya yang keriput kembali cekatan memilah bibit, menyemai di polybag kecil, merawatnya dengan sabar. Ia juga mulai membuat catatan-catatan kecil tentang khasiat tanaman, daun sirih untuk antiseptik, kencur untuk batuk, jahe untuk menghangatkan badan, temulawak untuk nafsu makan. Ilmu yang dulu hanya untuk keluarganya, sekarang akan dibagikan. Berita tentang nenek tua yang membangun taman herba sendiri setelah diceritakan ditinggal anaknya, menyebar seperti kabar angin. Seorang YouTuber lokal yang peduli pada isu sosial dan lingkungan mendatangi tempat itu. Ia membuat video pendek tentang Nenek Sumi, tentang ketabahannya, tentang wasiat suaminya, dan tentang proyek taman yang penuh harapan. Video itu viral. Dampaknya luar biasa. Donasi mengalir, tidak banyak, tetapi cukup untuk menambah peralatan. Relawan dari kota-kota terdekat, mahasiswa pecinta alam, kelompok ibu-ibu PKK dari desa tetangga, berdatangan di akhir pekan. Mereka membantu membangun jalan setapak dari batu kali, mengecat gubuk kecil, menanam ratusan bibit herbal di bedengan-bedengan yang rapi. Nenek Sumi, yang dulu merasa tidak berguna, kini menjadi pusat perhatian dan sumber ilmu. Ia diajak berfoto, dimintai cerita, dan setiap kali ia bercerita, matanya berbinar. Ia menemukan keluarga baru yang lebih luas, keluarga masyarakat yang peduli. Tawa riang para relawan, teriakan semangat para tukang, dan decak kagum pengunjung yang mulai berdatangan, memenuhi ruang hatinya yang dulu hampa. Proses pembangunan itu sendiri adalah terapi terbaik baginya. Setiap keringat yang menetes, setiap bibit yang tumbuh, adalah penyembuhan bagi lukanya. Ia tidak lagi punya waktu untuk berlarut-larut dalam kesedihan. Ia terlalu sibuk memastikan bahwa Taman Herba Kenangan ini akan menjadi sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang akan membuat almarhum suaminya tersenyum di alam sana. Rumah tua itu tidak lagi terasa seperti penjara, tetapi menjadi markas besar dari sebuah misi kebangkitan. Dan Nenek Sumi bangkit, bukan dengan kemarahan atau dendam,
tetapi dengan cinta yang diwujudkan dalam tindakan. Ia membuktikan bahwa dari akar yang hampir tercabit, justru bisa tumbuh pohon baru yang lebih kuat dan rindang, memberi manfaat bagi sekitarnya. Setelah 3 bulan kerja keras, Taman Herba Kenangan akhirnya resmi dibuka. Hari itu, suasana di rumah Nenek Sumi sangat berbeda. Bendera kecil berwarna-warni menghiasi jalan masuk. Udara harum oleh wangi berbagai tanaman bunga dan rempah. Gazebo-gazebo kayu anyaman bambu tampak cantik. Bedengan tanaman obat tertata rapi dengan papan nama yang menjelaskan khasiatnya. Sebuah gubuk utama berfungsi sebagai tempat penerimaan tamu dan mini kafe yang menjual teh herbal dan jamu racikan Nenek Sumi. Nenek Sumi berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia mengenakan kebaya biru tua warisan ibunya, dengan kain batik motif sederhana. Rambutnya disisir rapi. Ia bahkan meminjam sedikit lipstik dari istri Pak Wijaya. Ia memandangi dirinya. Di mata wanita tua di cermin itu, ia melihat kembali cahaya yang sempat hilang. Ada kebahagiaan, ketenangan, dan sedikit gugup. Di luar, ratusan orang sudah memadati area taman. Warga desa, relawan dari berbagai kota, pejabat kecamatan, tim media lokal, bahkan beberapa influencer yang tertarik dengan cerita viral ini hadir. Pak Wijaya bertindak sebagai Master of Ceremony dengan ceria. Suasana meriah dan penuh sukacita. Saatnya tiba. Pak Wijaya mempersilakan Nenek Sumi untuk memberikan sambutan dan menggunting pita sebagai tanda dibukanya taman secara resmi. Semua orang bertepuk tangan. Nenek Sumi berjalan pelan diiringi Mbah Kardi, menuju pita merah yang terbentang di pintu gerbang taman. Matanya berkaca-kaca melihat semua orang yang datang untuknya. Ia mengambil gunting yang dihiasi pita. Namun, tepat sebelum gunting itu menyentuh pita, sebuah mobil sedan mewah yang familiar perlahan masuk dan parkir di pinggir kerumunan. Semua orang menengok. 2 pintu terbuka. Dari dalamnya turunlah Budi dan Sari. Wajah mereka pucat. Mereka terlihat tidak nyaman, terperangkap dalam sorotan ratusan pasang mata. Pakaian mereka masih bagus, tetapi kini terlihat seperti kostum yang salah di panggung ini. Mereka melihat sekeliling, melihat taman yang indah, melihat ibu mereka yang bersinar dalam kebayanya, dikelilingi orang banyak yang mencintainya. Ekspresi mereka campur aduk, terkejut, malu, bingung, dan penyesalan yang dalam. Suasana hening seketika. Nenek Sumi membeku, gunting masih di tangannya. Hatinya berdegup kencang. Pak Wijaya mendekat, siap melindunginya jika diperlukan. Budi dan Sari saling pandang, lalu dengan langkah berat, mereka berjalan mendekati ibu mereka. Jarak beberapa meter itu terasa seperti jarak yang tak terhingga. Saat mereka berhenti di hadapan Nenek Sumi, air mata sudah menggenang di mata Sari. Budi menunduk dalam, tak kuasa menatap mata ibunya. "Bu?" ucap Budi, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Kami lihat di berita di televisi." Sari tak bisa menahan lagi. Air matanya tumpah. "Ibu, maafkan kami, Bu. Kami salah besar." Suaranya pecah. "Kami serakah. Kami buta. Kami tega." Nenek Sumi memandangi mereka. Ratusan perasaan bertarung di hatinya. Lukanya masih perih, tapi ia juga melihat penyesalan yang tulus di mata anak-anaknya. Mereka datang. Itu artinya, di tengah semua kesalahan, masih ada secercah cahaya di hati mereka. Budi melanjutkan, "Kami malu, Bu. Bukan malu punya ibu, tapi malu pada diri sendiri. Melihat ibu bisa membangun semua ini, sendirian, dengan ketabahan. Kami tidak pantas disebut anak ibu." Ia menangis terisak. Pria dewasa itu menangis di depan umum, di depan ibunya yang ia sakiti. Diam yang menyelimuti kerumunan itu terasa sangat pekat. Semua orang menahan napas, menyaksikan drama hidup yang lebih dramatis dari sinetron manapun. Nenek Sumi meletakkan gunting itu di atas nampan yang dibawa Pak Wijaya. Ia melangkah perlahan, mendekati anak-anaknya. Ia tidak buru-buru memeluk. Ia menatap mereka dalam-dalam, membiarkan mereka merasakan beratnya kesalahan mereka. "Kalian tahu,
Sakitnya diusir dari rumah sendiri oleh darah daging sendiri. Itu seperti apa? Suara Nenek Sumi lembut namun jelas terdengar semua orang. Budi dan Sari mengangguk. Tak mampu berkata-kata. Air mata mereka mengalir deras. Tapi kalian datang hari ini, lanjut Nenek Sumi. Suaranya mulai bergetar. Mungkin surat dari ayah kalian bekerja dengan caranya sendiri. Kemudian, dengan air mata yang juga akhirnya mengalir di pipinya yang keriput, Nenek Sumi membuka lengannya. Ibu masih marah. Masih sakit. Tapi ibu juga masih ibu kalian. Itu adalah tanda yang ditunggu. Budi dan Sari segera merangkul ibu mereka dalam pelukan yang sangat erat, penuh penyesalan dan kerinduan. Mereka bertiga menangis di depan semua orang. Tangisan yang menyembuhkan. Kerumunan pun tak kuasa menahan haru. Banyak yang ikut mengusap air mata. Sorotan kamera tak henti-hentinya mengabadikan momen yang sangat emosional dan mengharukan ini. Bukan akhir yang manis yang instan, tetapi awal dari proses rekonsiliasi yang tulus dan penuh air mata. Pelukan itu terasa sangat panjang, membasuh banyak luka, meski tidak serta-merta menghapus semua bekasnya. Setelah mereka berpisah, suasana masih haru. Pak Wijaya dengan bijaksana mengambil alih. Mari kita lanjutkan acara ini sebagai tanda kebahagiaan baru, serunya, dan tepuk tangan gemuruh membahana. Nenek Sumi, dengan ditemani Budi dan Sari di sisi kirinya dan Mbah Kardi di sisi kanannya, akhirnya menggunting pita. Taman Herba Kenangan resmi dibuka untuk umum. Pengunjung langsung memadati setiap sudut, mengagumi hasil kerja keras selama 3 bulan. Banyak yang berfoto dengan Nenek Sumi, meminta wejangan tentang tanaman obat, dan mencicipi jamu racikannya. Budi dan Sari mengikuti ibu mereka seperti bayangan, dengan sikap yang sangat berbeda dari kunjungan terakhir mereka. Mereka membantu menyajikan teh, membersihkan meja, dengan kerendahan hati yang tak pernah terlihat sebelumnya. Mereka menyaksikan betapa ibunya dihormati, dicintai, dan dianggap sebagai sumber ilmu oleh banyak orang. Sebuah pelajaran hidup yang lebih berharga dari apapun. Malam harinya, setelah semua pengunjung pulang dan hanya tersisa keluarga kecil dan Pak Wijaya, mereka duduk di beranda rumah tua yang sama, tetapi dengan energi yang sama sekali berbeda. Secangkir teh hangat ada di depan masing-masing. Nenek Sumi memulai pembicaraan. Suaranya tenang namun tegas. Ibu maafkan kalian. Karena ibu sayang kalian. Tapi maaf bukan berarti segalanya kembali seperti semula. Atau kalian bisa langsung dapat bagian dari semua ini. Budi dan Sari mengangguk sungguh-sungguh. Mereka sudah siap menerima apapun. Ibu ingin kalian mengerti beberapa hal, lanjut Nenek Sumi. Pertama, harta paling berharga bukan uang atau sertifikat tanah, tapi keluarga, kejujuran, dan rasa syukur. Kedua, ibu membangun taman ini bukan untuk jadi kaya, tapi untuk menghidupi wasiat ayah kalian dan membuat ibu tetap berguna. Pak Wijaya menambahkan, secara hukum, taman ini adalah milik Ibu Sumi sepenuhnya, berdasarkan wasiat ayahmu. Hasil keuntungannya nanti untuk biaya hidup dan pengembangan ibu. Tapi, sebagai anak, kalian tentu punya hak moral untuk terlibat jika kalian mau dengan cara yang benar. Nenek Sumi melanjutkan, ibu punya syarat. Jika kalian ingin kembali jadi bagian dari hidup ibu, dan mungkin suatu hari nanti mewarisi nilai-nilai baik dari orang tua kalian, kalian harus ikut kerja di sini. Bukan sebagai bos, tapi sebagai pekerja. Budi, kau bisa bantu urus keuangan taman dengan transparan. Sari, kau bisa bantu urus pemasaran dan catatan tanaman. Kalian harus datang rutin, belajar pada ibu dan pada Pak Wijaya. Pahami setiap tanaman, pahami setiap keringat yang membuat ini semua terwujud. Budi dan Sari segera menyetujuinya. Kami mau, Bu. Apapun syaratnya. Kami benar-benar menyesal. Dan, Nenek Sumi menatap mereka dalam-dalam. Hubungan kalian berdua juga harus diperbaiki. Ibu dulu melihat kalian bersatu untuk melawan ibu. Itu menyakitkan. Sekarang, bersatulah untuk sesuatu yang baik. Proses itu tidak instan. Minggu-minggu berikutnya, Budi dan Sari mulai datang setiap akhir pekan. Awalnya canggung, baik dengan ibu mereka maupun dengan warga.
Tapi perlahan, mereka belajar. Budi yang biasanya hanya berurusan dengan angka di komputer, belajar menghitung bibit dan mengatur pengeluaran harian. Sari belajar memposting konten tentang taman di media sosial dengan cerita yang tulus. Mereka ikut mencangkul, memanen, dan mendengarkan cerita ibunya tentang setiap tanaman. Hubungan mereka bertiga mulai pulih, pelan-pelan, seperti tanaman yang disirami dengan sabar. Tidak lagi didasari rasa takut atau ingin memiliki, tetapi didasari rasa hormat dan cinta yang tulus. Taman Herba Kenangan pun berkembang menjadi tujuan wisata edukasi favorit keluarga dan sekolah-sekolah. Nenek Sumi melatih beberapa ibu muda di desa untuk membuat produk olahan herbal, menciptakan lapangan kerja kecil. Cerita Nenek Sumi menjadi inspirasi banyak orang, tentang ketabahan di usia senja, tentang pentingnya meninggalkan warisan nilai bukan hanya harta, tentang kekuatan memaafkan, dan tentang bagaimana kebaikan akan selalu menarik pertolongan dari arah yang tak terduga. Akhir kisah ini bukanlah Nenek Sumi yang kaya raya atau hidup mewah di kota bersama anaknya. Tetapi, ia duduk di gazebo tamannya, dikelilingi oleh anak-anaknya yang kini lebih pengertian, oleh cucu-cucunya yang berlarian di antara bedengan tanaman sambil tertawa, oleh Mbah Kardi dan tetangga lainnya yang minum teh bersama. Senyum bahagianya tulus. Ia menemukan kembali tujuan hidupnya, bukan di akhir, tetapi di sebuah babak awal yang baru dan penuh makna. Ia membuktikan bahwa seseorang bisa dibuang, tapi selama akar ketabahan dan kebaikan masih tertancap, ia akan tumbuh kembali, lebih kuat, dan memberikan teduh bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.